Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas tentang metode pengalih Lagrange atau Lagrange multiplier. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan constraint optimization atau mencari maksimum dan minimum dari suatu fungsi f(x, y) dengan constraint atau dengan batas g(x, y) sama dengan 0 gitu. Jadi kalau di video sebelumnya kan kita punya soal f(x, y) itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, dia dibatasi oleh, jadi domainnya itu adalah S, di mana S itu adalah kumpulan titik-titik yang memenuhi x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 9, itu kurang dari sama dengan 1. Nah, kita udah selesaiin buat interior si S. Nah, buat batasnya atau boundary dari si S, kita belum kerjain tuh. Jadi kita menyelesaikan optimisasi atau mencari maksimum dan minimum dari fungsi ini pada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kalau kita mau ilustrasiin, jadi misalkan ini sumbu koordinat kita, ini x, y, z. X kuadrat plus y kuadrat itu kan kayak parabola tapi dalam berbagai arah gitu kan. Nah, jadi kita punya mangkok gitu. Nah, terus kita punya si constraint G ini, x kuadrat plus y kuadrat, x kuadrat per 16 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1. Dia itu adalah elips kan, dengan major aksisnya ini berarti akar 16 yaitu 4, dan minor aksisnya ini itu 3, seperti yang kita udah pelajarin sebelumnya. Nah, berarti dia kira-kira ada di sini nih elipsnya. Nah, terus misalkan kita gambarin si surface-nya ini, si permukaan f(x, y) ini dengan level curve, kita kan bakal dapet kayak lingkaran-lingkaran gitu kan. Untuk berbagai nilai z yang berbeda-beda. Jadi ini misalkan z paling gede, misalkan ini z sama dengan berapa ya? 6 gitu, ini z sama dengan 5, ini misalkan z sama dengan 4, dan seterusnya gitu kan. Nah, terus kita punya si constraint ini bentuknya itu si elips. Misalkan elipsnya itu kayak gini. Ini sketsa doang ya, jadi ini angka-angkanya juga nggak bener ya. Ini angka-angkanya cuma biar kalian kebayang aja bentuknya kayak apa gitu. Nah, berarti yang kita lakuin adalah kita jalan nih di constraint kita ini, di elips ini, dan di setiap titik itu kita cari mana sih titik yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum gitu. Nah, setiap kita jalan tadi itu, maka nilai fungsinya itu bakal bisa berubah terus kalau misalkan kita belum berada di titik yang ujung sini dan ujung sini, benar nggak? Karena misalkan kita ada di sini misalkan ya, kalau kita jalan ke arah kiri, maka nilai fungsinya jelas berubah karena level curve-nya berubah kan, dan ke kanan juga berubah. Tapi kalau misalkan kita di titik yang sini, maka dia itu bentuknya tangent gitu. Kalau misalnya ke kanan atau ke kiri nilainya sama. Atau kayak ya kita dapat stasionernya lah gitu. Nah, artinya dia tuh bisa jadi kayak titik paling rendahnya atau paling tingginya gitu kan. Jadi di titik itu kita nggak naik atau nggak turun gitu. Karena dia udah paling mentok ke atas atau paling mentok ke bawah gitu. Nah, ini adalah konsep dari si metode pengalih Lagrange ini. Jadi, metode ini bilang bahwa nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi f(x,y) pada suatu kurva constraint g(x,y) sama dengan 0 itu ada di titik di mana si level curve dari si permukaan F itu tangent dengan si kurva constraint G ini. Jadi kalau misalkan digambarin lagi, yang biru itu kayak gini, yang hitam itu level curve-nya F tuh kayak gini. Nah, jadi mereka tuh punya satu garis singgung yang sama gitu. Nah, karena mereka punya satu garis singgung yang sama, mereka juga pasti punya satu garis normal yang arahnya sama, bener nggak? Nah, kita udah belajar bahwa kalau lupa dicek lagi di video sebelumnya, bahwa gradien dari si fungsi f ini itu normal dengan tangen dari fungsi f itu. Dan gradien dari si g itu juga normal dari si tangen dari si fungsi g itu. Nah, berarti secara matematik kita bisa menuliskan si formulasi yang dipropos sama Lagrange ini, yaitu gradien f itu harus sekian kalinya suatu angka, ini namanya Lagrange multiplier tadi,
angka dikali gradien si G gitu. Jadi mereka tuh intinya arahnya harus sama. Besarnya berbeda sejauh si perkalian konstanta Lagrange ini gitu. Nah, jadi sebenarnya gitu aja konsepnya. Nah, jadi dengan ini kita bisa selesai ini permasalahan atau soal yang kita belum selesaikan di video selanjutnya, di mana kita punya fungsi x kuadrat plus y kuadrat, dan kita akan cari nilai maksimum atau minimum di boundary dari domainnya, yaitu di gxy sama dengan elips x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 9. Jadi kan sebenarnya sama dengan 1 gitu kan. Cuman karena ini kita jadiin fungsi, jadi kita bikin ini min 1 sama dengan 0. Gitu. Jadi satunya dipindahin ke kiri gitu. Nah, kita akan pakai si ini. Berarti kita cari dulu gradien f, berarti turunan parsial f terhadap x itu 2x. Fy itu 2y. Kita juga cari gx, itu berarti 1/16 dikali 2x, dan y turunan parsial g terhadap y, itu 1/9 dikali 2y. Nah, terus kita melakukan persamaan ini di sini aja. Berarti kita punya 2x sama dengan lambda dikali 1/16 kali 2x. Terus kita punya 2y sama dengan lambda dikali 1/9 dikali 2y. Nah, di sini kita punya 3 persamaan nih. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita akan mencari titik xy kan sebenarnya, tujuan kita titik xy yang menjadi titik maksimum atau minimum kan. Nah, tapi di sini kita punya satu variabel tambahan, yaitu si lambda ini. Kita mencari xyz yang memenuhi ketiga persamaan ini sekaligus gitu. Jadi kita akan menyelesaikan sistem persamaan ini gitu. Nah, pertama kita lihat bahwa x dan y itu nggak boleh 0. Karena kalau x-nya 0, y-nya 0, dia akan jadi min 1 kan. Jadi gxy ini nggak terpenuhi sama dengan 0 gitu. Nah, berarti karena dua-duanya nggak boleh sama-sama 0, misalkan kita lihat di persamaan 2 ini. Jadi 2x sama dengan lambda kali 1/16 kali 2x. Kalau kita mau coret 2x-nya, maka kita akan dapat lambda itu sama dengan 16. Ya kan, dari persamaan 2. Nah, kalau kita pakai lambda sama dengan 16, berarti persamaan 2 akan menjadi 2x sama dengan 16/16 kali 2x. 2x sama dengan 2x kan. Nah, ini berarti x-nya itu boleh berapapun gitu. X-nya berapapun terserah gitu. Nah, tapi kalau misalkan lambda sama dengan 16-nya ini kita masukin ke persamaan 3, maka kita akan dapat 2y itu sama dengan 16/9 kali 2y. Nah, ini kan aneh ya, nggak bisa dipenuhi kan. Ini cuma bisa dipenuhi ketika y-nya itu sama dengan 0, gitu kan. Nah, berarti y-nya itu harus 0 kalau kita mau pakai lambdanya itu sama dengan 16. Nah, gimana cara cari x-nya sekarang? Kan kita perlu cari x, y, sama lambda kan. Nah, kita masukin ke persamaan 1, x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 9, tapi y-nya 0. Dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat x kuadrat sama dengan 16 atau x sama dengan plus minus 4. Nah, di sini kita dapat dua titik nih berarti. Berarti titik x-nya 4, y-nya 0 kan? Y-nya 0 dan titik x-nya minus 4 dan y-nya 0 gitu. Nah, kita lakuin analisis lagi buat lambda yang lain. Nah, sekarang kita mau cari lambda yang lain, yaitu lambda yang didapat dari 3 dari persamaan ini. Jadi misalkan kita coret 2y sama 2y, maka kita akan dapat lambda sama dengan 9, ya kan? Nah, untuk yang lambda sama dengan 9 ini, kita bisa pakai y berapa aja. Nah, tapi x-nya itu nggak bisa berapa aja. Jadi kalau misalkan kita masukin ke persamaan 2, maka ini akan jadi 2x sama dengan 9/16 kali 2x. Supaya persamaan ini terpenuhi, maka x-nya itu harus 0 gitu kan. Nah, kita udah dapat x-nya 0, sekarang kita masukin ke persamaan 1, yaitu x kuadrat persamaan elipsnya, x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, karena di sini x-nya 0, maka kita punya y kuadrat sama dengan 9, atau y sama dengan plus minus 3. Nah, di sini kita punya dua titik, yaitu titik 0,3 dan 0,-3.
Nah, dari 4 titik yang kita udah punya ini, kita akan cek nih nilai fungsinya dan kita akan menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Jadi cek pada 4 titik. Nah, pertama kita akan evaluasi di 4,0 dan minus 4,0. Nah, di sini fungsinya adalah x kuadrat plus y kuadrat kan, berarti 16 sampai 0, 16 dan ini juga 16. Terus kita cek juga di titik kedua, maksudnya titik ketiga dan keempat, yaitu di f 0,3 dan f 0,3. X kuadrat plus y kuadrat berarti 0 kuadrat plus 9 dan 0 kuadrat plus 9. Gitu. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa nilai maksimum adalah 16 di titik 4,0 dan minus 4,0. Gitu. Jadi, titik maksimumnya 4,0 dan negatif 4,0 dengan nilai fungsi f sama dengan 16 gitu. Dari video sebelumnya kita juga dapetin bahwa titik minimumnya itu pada 0,0 dengan nilai fungsinya itu 0. Nah, jadi kalau kita punya sumbu x, y, z gini, nah fungsi x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat itu kan kayak mangkok gitu kan tadi. Gitu. Nah, terus kita punya si elips itu yang membatasi. Nah, ternyata maksimumnya itu di x4 dan x-4. Berarti di sini dan di sini kan berarti. Nah, dan minimumnya adalah di pusat, yaitu di 0,0, z-nya juga 0, gitu. Gitu, oke, sekian pembahasan kali ini tentang fungsi, turunan fungsi multivariabel. Semoga bisa membantu kalian memahami materi ini. Konsepnya memang cukup banyak dan ini banyak banget hal yang kalian mungkin baru kenal sekarang. Semangat belajarnya, sampai ketemu di video-video selanjutnya.